Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan, kenikmatan iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhirat kelak kita nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di dalam mata kuliah sistem administrasi negara terdapat materi yakni tentang perencanaan pembangunan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai eh, perencanaan pembangunan dalam mata kuliah eh, eh, sistem administrasi negara. Mata kuliah ini, tugas ini saya buat demi memenuhi tugas pertemuan perkuliahan pada materi ke-13. Yang saya hormati Ibu Yulia Hanuselina, SAP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah eh, sistem administrasi negara, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ren Najmi dengan NIM 21042071. Di dalam perencanaan pembangunan terdapat yang pertama proses perencanaan. Proses perencanaan pembangunan merupakan sesuatu menetapkan target atau tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Nah, tanpa adanya rumusan target ataupun perencanaan yang jelas, organisasi akan tidak dapat melaksanakan suatu pembangunan. Seterusnya, ataupun organisasi tidak dapat menggunakan SDM dengan efisien dan efektif. Terusnya, dalam proses perencanaan pembangunan merumuskan suatu keadaan yang saat ini terjadi, yakni tentang pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan yang merupakan hal yang sangat penting. Nah, karena tujuan dan rencana yang menyangkut waktu yang akan datang. Selanjutnya tentang dalam proses perencanaan pembangunan juga mengidentifikasi segala kemudahan yang menghambat, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan yang perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah, walaupun sulit untuk dilakukan mengenai antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang merupakan bagian esensi dari proses perencanaan. Selanjutnya dalam proses perencanaan pembangunan juga mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk eh, mencapai tujuan atau pencapaian tujuan serta tentang tahap akhir
tahap air atau serangkaian kegiatan tahap air dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik, yakni yang paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya, dalam proses perencanaan pembangunan ada yang selanjutnya ada organ lembaga yang terkait dalam perencanaan pembangunan. Nah, dalam perencanaan pembangunan pasti ada yang melaksanakan suatu kegiatan pembangunan, yakni seperti di dalam organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, yakni seperti kepala negara, kepala pemerintahan, ya baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, yakni dalam PPT ini, persentase ini saya menjelaskan yakni Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam terhadap atau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan seperti daerah pusat, provinsi, kabupaten atau kota serta adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Bapeda. Baik, selanjutnya dalam perencanaan pembangunan ada yang namanya hubungan pihak pemerintah dengan swasta, yakni kerjasama pemerintah dengan swasta seperti P3, yakni Public Private Partnership, yang merupakan hubungan kerjasama pemerintah dengan publik atau dengan pihak swasta dan dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan. Contohnya, pihak swasta yang mampu kalau bisa diajak dengan baik untuk bisa terlibat dalam pemerintah membantu peningkatan pembangunan yang berada di garis kemiskinan, maka akan mempercepat proses pembangunan yang dilakukan. Selanjutnya, walaupun begitu, ada memang masyarakat yang cukup kritis terhadap proses perencanaan, proses pembangunan dan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebagai contoh, misalnya pihak swasta membangun sekolah-sekolah di kalangan masyarakat, yakni tujuannya bagi untung bagi pemerintah dengan adanya dibangun sekolah di kalangan masyarakat oleh pihak swasta, maka masyarakat sekeliling sekolah tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat di kalangan sekolah tersebut yang dibangun oleh pihak swasta tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada mainstream ESDG dalam pembangunan Indonesia. Indonesia berhasil mengurus utamakan SDG dalam perencanaan pembangunan dengan tercantumnya sebagian besar target SDG dalam dokumen pembangunan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi perencanaan pembangunan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fisabilil haq wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.